Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas tentang Bapak Anies ini, teman-teman. Beliau itu rasa-rasanya mampu menghipnotis semua pendukungnya. Beliau juga mampu menghipnotis orang-orang yang tidak mendukungnya, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita lihat Bapak Anies lah satu-satunya capres yang relawannya itu sungguh luar biasa ya. Tanpa rekayasa, tanpa dibuat-buat. Seperti contoh halnya banner. Mereka sukarela, benar-benar sukarela membuatkan banner, entah itu dari tulis tangan, entah itu dari ngeprint, entah itu dari ngecat dan lain sebagainya, hanya untuk berpartisipasi untuk memenangkan Bapak Anies Baswedan. Mereka tidak memikirkan menang atau kalah. Yang penting kita termasuk orang yang berjuang untuk perubahan. Itu yang ditanamkan sepertinya ya oleh Bapak Anies kepada para pendukungnya. Ada juga yang menghipnotis para pendukung Prabowo sehingga mendukung Anies. Contoh-contoh dari para anggota PSI ya, anggota PSI, partai PSI yang gencar mengkritisi Bapak Anies Baswedan ketika jadi gubernur kemarin. Ada sebagian yang berbalik mendukung Bapak Anies karena ya bisa dibilang beliau bisa menghipnotis ya. Entah itu karena gagasannya, entah itu karena track recordnya, karena etikanya, dan lain sebagainya. Karena kita lihat dari berbagai pendukung yang kemarin hadir ke JIS, itu mereka rebutan loh beli tiket. Baru kali ini rekor muri menurut saya ya. Ada seumur-umur yang mau nonton atau mengikuti kampanye capres, dia bela-belain membeli tiket ya, mahal-mahal beli tiket hanya ingin mengikuti kampanye capres. Itu rekor yang luar biasa dan tidak mungkin akan ada lagi sepertinya ya hal-hal yang seperti itu. Biasanya kalau kampanye capres itu teman-teman ya kita lihat saja di pihak lainnya atau di paslon lainnya ya, pasti kalian akan digratiskan ya. Syukur-syukur kalau kalian digratiskan. Nanti dikasih kaos lah, atau kasih sembako lah, atau bahkan mungkin dikasih iming-iming lainnya. Kemarin ada sempat juga di paslon lain yang agak rusuh ya, karena bukan rusuh, ada yang naik panggung karena tidak atau tidak kebagian kupon ya, entah itu. Silakan Pak, adik-adik semuanya, kami para ibu-ibu bukan butuh omongan, tapi yang kenyataannya tak ada. Di sana kami sudah nampak dari mata, oh itu adikku, oh itu ini, punya aku Mbak 3. Kami nampak sendiri loh Mbak, masih banyak yang belum kebagian. Iya, kita hubungin kolom kalian sebagai kru di sini juga. Saya mohon Bapak yang tadi suruh datang kemari, tengok dong masyarakatnya. Gak berdiam diri saja, lihat mereka, lihat muka-muka mereka yang butuh uluran tangan, bukan janji doang. Bagaimana Bapak-bapak? Bagaimana kalian sudah dapat? Mana janjinya? Saya butuh bukti. Tidak dan akan Mbak lihat mereka semua. Itu kupon apa kupon sembako atau kupon hadiah, sehingga mereka protes ya, karena banyak yang nggak kebagian kupon. Nah di Pak Anies ini relawannya luar biasa, mereka berani beli kaos saja ya, kaos partai kayak atau kaos yang ngarah mendukung 01 atau Amin lah, itu mereka beli, tidak diberi. Justru mereka para pendukung itu memberikan kaos kepada Bapak Anies Baswedan. Mereka memberikan nasi bungkus atau nasi kotak kepada Bapak Anies, bukan malah sebaliknya. Ini hal-hal yang luar biasa teman-teman ya. Ini kalian lihat video-video ini. Biasanya ya, capreslah yang membiayai segala macam kebutuhan dan atribut para pendukungnya. Tapi yang ini pendukungnya lah yang justru membiayai segala macam spanduk,
Sampai-sampai atribut pun para pendukungnya lah yang mengadakannya sendiri. Biasanya saat kampanye paslon tertentu, kita akan melihat begitu banyak bus yang terparkir dengan atribut kaos yang seragam. Tapi tidak dengan kampanye seorang Anies Baswedan. Di sana terbentang ide, suara, dan gagasan dalam bentuk spanduk rakyat. Hanya di sini kamu akan melihat orang-orang berdatangan dengan outfit terbaik mereka, bukan dengan outfit yang dibagikan penguasa. Hanya di sini kamu akan melihat orang-orang berdatangan untuk belajar dan berdiskusi. Bukan berdatangan hanya untuk berjoget-joget tanpa solusi dan tiada isi. Dan itulah yang menjadi alasan permintaan atribut kreatif seperti ini. Makin tak terbendung, Anies adalah capres paling intelektual di antara pesaingnya. Sialnya Anies pula yang jadi capres termiskin di antara yang lainnya. Anies tak pernah bagi-bagi kaos, maka rakyatlah yang bergerak. Mereka ingin mengekspresikan dukungan secara berbeda. Maka itu pula yang membuat kami semakin tak berhenti untuk menyuarakan dukungan dan pesan-pesan ini lewat sebuah kaos. Kaos-kaos bercerita yang didesain simpel namun punya makna yang begitu dalam. Bahkan saking kecenya, boleh ada gerakan normalisasi pakai kaos Amin untuk ke mall. Kaos-kaos ini memang tak seberapa dan hanya terlihat sepele. Tapi inilah yang akan menjadi jejak dan bukti jika kita adalah bagian dari orang-orang yang yakin inilah waktunya perubahan. Kita simpan ya, bukti bahwa capres Anies Muhaimin ini, bahwa pencapresan Bapak Anies dan Bapak Muhaimin ini sungguh memiliki daya tarik yang luar biasa, daya juang yang luar biasa. Teman-teman yang mungkin relawan ini sukarela ngeprint ya, ini salah satu contoh saja. Lain lagi ketika menghadiri kampanye akbar di berbagai daerah, mereka sepertinya termotivasi atau terhipnotis ya ingin bertemu Bapak Anies ini. Dan tidak pernah sepi teman-teman ya untuk kampanye Anies Muhaimin. Selalu ramai, apalagi kemarin 10 hari kampanye akbar yang dilakukan Anies Muhaimin ini selalu ramai. Baik di Madura, di Medan, apalagi di Riau, di Palembang, di berbagai daerah itu selalu ramai teman-teman. Oke, gimana menurut kalian? Apakah apa yang saya ucapkan ini benar? Apakah saya buat-buat? Ya tentunya saya mengucapkan ini melihat situasi atau fakta yang ada di lapangan teman-teman ya. Bahwa memang Bapak Anies ini pendukungnya banyak dan luar biasa. Meskipun mereka nanti hasilnya bagaimanapun tetap kita akan terima. Ya, yang penting berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada kecurangan ya di pemilu, di Pilpres 2024. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.